Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Sukinah. Salam Sukinah. Umat sedharma dimanapun berada di seluruh Nusantara, hari ini kita berbahagia atas anugerah Tuhan bisa merayakan Purnama Kapak di Yonif 741 Mekanis. Mudah-mudahan di hari yang suci ini semua prajurit yang bertugas di seluruh Nusantara dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menjaga negara. Garuda! Hail! Garuda! Hail! Siapa dirimu? Atma suci. Siapa dirimu? Atma suci. Apa tujuan hidupmu? Dharma, Artha, Kama, Moksa. Garuda! Hail! Garuda! Hail! Garuda! Hail! Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Salam Sukinah. Salam Sukinah. Umat sedharma yang saya muliakan, yang dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Sukinah. Salam Sukinah. Kita bersyukur hari ini Purnama Kapak namanya, ya, bisa melaksanakan upacara. Jadi kita jadi manusia tentu harus seimbang antara mengejar duniawi dengan mengejar non duniawi. Kalau di Bali namanya skalo dan niskalo. Jadi topik kita pada hari yang berbahagia ini adalah bersyukur menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ini adalah profesi yang langka dan sangat mulia, dan paling mulia di dalam kitab suci Weda itu kitab Manawa Dharma Sastra namanya. Kitab, kalau orang Hindu itu diatur dia kalau untuk menata kehidupan bernegara itu, jadi ada kitab Manawa Dharma Sastra. Di sana ada catur warna, 4 jenis warna atau profesi dalam kehidupan orang Hindu. Pertama adalah Brahmana, itu kayak di Bali pendeta, pemangku gitu, Brahmana dia. Orang yang mengajarkan Weda, memuput upacara dan dan beryadnya. Kedua, profesi yang mulia adalah kesatria. Nah, semua prajurit termasuk di profesi kesatria. Tugas kesatria itu yang paling penting belajar kitab suci Weda. 1 hari harus belajar 1 sloka. Kemarin saya sudah berdano punya buku kan. Nah, itu dibaca-baca itu. Mungkin yang sedang tugas juga hari ini bisa dibaca buku di waktu-waktu senggang. Tetapi subuh bangun harus baca 1 sloka. Itu syaratnya. Kalau tidak, ganti hari-hari dengan berbuat baik atau berkarma baik. Kedua, tugas seorang kesatria itu di dalam kitab suci itu adalah membela negara. Membela negara ini, bahkan kalau mati pun dalam medan perang itu membela negara, itulah surganya seorang kesatria. Dan ingat, di dalam Hindu itu siapa diri kita itu tadi adalah siapa diri kita? Atma suci. Kita Atma ini di jantung dia, Atma itu tidak bisa mati. Atma itu tidak terlukai oleh senjata apapun. Atma itu tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa dikeringkan oleh angin. Artinya Atma itu abadi. Karena itu sebagai kesatria kita tidak perlu takut. Yang bisa mati itu hanya badan fisik. Benar tidak? Ini kesatria. Yang paling penting tugas kesatria ketiga ini, beryadnya. Karena kita ada dunia lain. Tuhan itu kan tidak kelihatan. Kehamilan aja tidak kelihatan. Apalagi Tuhan, benar tak? Apalagi leluhur. Nah, kita di mana harus beryadnya itu, mengaturkan sesaji, sarana itu sesaji. Ada 4 jenis. Banten itu 4 jenis unsurnya yang dipersembahkan. Patram, Puspam, Palam, Toyam. Di dalam Pegawan kita jelas dikatakan barang siapa mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, seteguk air, itulah persembahan dari orang yang berhati mulia. Itu bunyinya. Maka sesaji atau banten tuh unsurnya cuma 4.
Patram Puspam Palam Toyam. Dirangkai dia, karena seni. Orang Bali itu seni dia, beragama, ingin mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Maka daun tidak hanya daun ditaruh, buah tidak hanya buah ditaruh, dirangkai dia sehingga seni puas sudah dia. Ingin mengembalikan yang dikasih Tuhan gitu sebenarnya. Kedua, ada motivasi biar rajin menanam. Manusia diciptakan terakhir loh di bumi ini, setelah tumbuh-tumbuhan ada dan binatang ada. Makanan manusia kan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Makanya manusia diciptakan terakhir. Cuma hebatnya manusia, karena keturunan Sang Yang Manu namanya, leluhur manusia. Manu itu artinya manah. Manah itu artinya pikiran. Hanya manusia dikasih pikiran oleh Tuhan. Ciptaan Tuhan yang lain, binatang, tidak dikasih pikiran. Dia hanya punya bayu dan sabda. Manusia punya bayu, sabda, idep. Binatang tidak punya. Tumbuh-tumbuhan hanya punya bayu, bisa tumbuh aja dia. Jelas perbedaannya. Inilah kemuliaan jadi manusia. Karena itu tidak boleh kita sia-siakan. Hanya manusia bisa berbuat baik, berbuat tidak baik. Maka harus kita berusaha berbuat baik. Kitab suci itu hanya petunjuk jalan, kayak rambu-rambu lalu lintas. Kayak ini di depan Yonip ini. Mana pintu masuk? Kan ada rambu. Di sini merah kan? Stop kan? Tidak boleh masuk. Pintu sebelah boleh masuk. Itulah kitab suci. Kalau mau berbuat baik, ini petunjuknya, rambu-rambunya. Kalau berbuat tidak baik, ini rambu-rambunya. Maka sekarang itu zaman Kali Yuga namanya, di Hindu itu zaman kekalutan itu jalan ke surga itu jelek sekali, masih pasir batu gitu. Makanya orang malas ke surga. Kalau jalan ke neraka itu sudah mulus di hotmik. Maka cepat sekali sampai kalau ingin ke neraka. Contoh, dapat gaji nanti. Tanggal berapa dapat gaji? Tanggal 1. Nah, coba habis dapat gaji, main judi, minum sampai mabuk, cewekan misalnya. Sambil mabuk nyetir motor bisa nabrak pantat truk. Cepat itu ke neraka. Jelas. Makanya mulus sekali kalau ingin berbuat tidak baik menuju neraka itu kayak jalan sudah di hotmik. Kalau ingin berbuat baik menuju surga itu, jalan ke surga itu susahnya setengah mati. Karena jelek jalannya, susah ditempuh, medannya itu susah sekali, maka orang males. Nah inilah prajurit sekarang itu harus seimbang antara duniawi dan rohani. Jelas kira-kira itu. Terakhir, tugas kesatria yang paling berat itu pengendalian diri. Pengendalian diri dari hal-hal yang ikatan duniawi. Mana yang duniawi? Ini mengendalikan, contoh dapat gaji, masih muda, masih belum berkeluarga, gajinya dipakai apa ini? Kalau di Hindu itu dapat rezeki harus dibagi dia. Satu untuk makan, arta boga namanya. Dua untuk dana punya, arta dana. Nah kalau malas berdana punya, tidak mengatur keuangan, tidak, maka akan habis uang itu. Tahu-tahu ingin main judi. Sekarang tren itu judi online, togel online, apalah, banyak sekali yang melarat, sehingga tidak bisa berpikir positif, akhirnya bunuh diri. Salah satu itu keterikatan duniawi. Maka mengendalikan, kalau sering jadi prajurit itu karena wajib kita ingat sama Tuhan, sama leluhur. Ini leluhur terutama paling dekat. Kalau di Bali itu di Rong 3 dia, tahu Rong Telu? Di sana leluhur itu. Maka kalau kemana-mana izin dulu sama leluhur. Saya tugas di sini, saya tugas di sini, biar selamat, biar sehat. Gitu.
nanti para dewa dan Tuhan gitu. Nah itu anunya itu. Maka mengatur pengendalian diri ini tidak mudah. Dapat uang tiba-tiba boros, tidak mau menabung, pikirkan itu. Berapa tahun sampai pensiun, mau punya apa? Mau punya rumah gitu misalnya, diatur. Maka paling enak hidup Pak, karena pegawai negeri juga paling banyak 30% kalau punya gaji itu boleh pakai berutang. 30%, 70% masih utuh gajinya, sehingga bisa kita ini. Berutang itu dalam artian bukan negatif, nabung. Karena kalau nabung tiap bulan susah. Ya pinjam aja dulu kredit, anggaplah 10 juta. Punya tabungan 10 juta, tapi punya utang, enak kita. Tapi sisa gajinya masih 70%. Pak sudah coba mulai jadi pegawai negeri itu. Idealis dulu, tidak berutang saya. Tahu-tahu tidak bisa nabung, habis terus. Masih muda, namanya muda kan. Nah sekarang dipinjam aja, pakai nabung, sebagian pakai beli motor gitu misalnya, atau pakai DP rumah. Nah jadi yang begini-begini mudah-mudahan nanti tanggal 20 Oktober Jenderal Prabowo dilantik jadi presiden, beliau akan sangat konsen memperhatikan kesejahteraan prajurit. Kan pernah dengar pidatonya beliau ya. Nah, kita berdoa semua. Ini sekarang tanggal 17, lagi 3 hari. Indonesia ini akan berubah. Kita harus optimis semua. Karena pemimpin itu tanpa bisa meningkatkan pendapatan negara, tidak bisa membantu prajurit. Negara kita akan menjadi negara kaya karena apa? Hilirisasi. Kekayaan alam kita tuh dihilirisasi, termasuk SDM juga. Nikel kalau dulu dijual saja ke luar negeri, itu sekarang tidak boleh, harus diproses dalam negeri. Ternyata ada emas, ada macam-macam yang membuat pendapatan negara akan meningkat berlipat-lipat. Itulah harus optimis zaman Pak Prabowo ini. Maka menteri sudah dipanggil kemarin di Malang biar dia tidak korupsi. Korupsi ini paling penting. Kalau sudah korupsinya mulai dari atas gitu sampai ke bawah, sering itu, maka di bawah itu akan menjadi tidak semangat dia bekerja. Benar nggak begitu? Ini yang diberantas oleh Jenderal Prabowo sekarang, korupsinya dulu. Kalau negara ini tidak koruptor, itu pejabatnya tidak korupsi, pengusahanya tidak korupsi, luar biasa. Kaya sekali kita, baru prajurit bisa sejahtera. Uang lauk pauk naik, uang gaji dia bisa naik, sehingga tenang bertugas. Benar nggak? Nah jadi sekali lagi bersyukur jadi prajurit TNI. Saya kemarin di Sesko Angkatan Darat berdharma wacana bagaimana orang di sana mencari jabatan itu harus selalu mohon petunjuk, bimbingan Tuhan, bimbingan leluhur. Nanti leluhur memudahkan jalan, ya ada yang membantu. Di samping tesnya juga bagus gitu. Ini anunya karena jabatan itu terbatas, benar gitu. Nah itu anunya. Tetapi tidak usah mikirkan itu. Yang penting kita negara ini di tangan bapak, ibu, adik-adik inilah negara kita itu akan tetap eksis. Karena negara kita sangat diminati oleh negara-negara asing. Itu Pak Jokowi itu kemarin sebagai panglima tertinggi, seperti apa dia, keberanian dia. Freeport di Papua dulu sahamnya milik luar negeri semua, sekarang udah lebih dari 50% milik Indonesia. Berani kita mengklaim milik Indonesia. Smelter sudah jadi memproses berbagai bahan-bahan itu, uranium, emas, apa itu, bauksit dan sebagainya. Itu semua kekayaan. Inilah Pak Prabowo, makanya ada makan siang gratis nanti mulai 2 Januari anak-anak sekolah. Jadi di anu dulu kesehatannya biar bagus mulai bayi itu, sehingga ke depan kita akan jadi negara yang kuat, SDM yang kuat. Nah jadi sekali lagi, sebagai kesatria di dalam kitab suci Weda itu tugasnya ada 4. 1, belajar kitab suci itu wajib. Nomor 2 itu beryadnya wajib. Yadnya itu mulai hal sederhana lah, korban suci maksudnya mulai trisandil, bersedekah, medano punio, kayak inilah.
hari ini bisa terwujud upacara, kan ada Dano Punyo. Jangan takut. Memberi satu, Tuhan akan balas 100.000 kali. Asal ikhlas. Ikhlaskan. Makanya adik-adik kalau piodalan di rumah, di Merajan sendiri di rumah, kirim berdana punya. Jangan tidak berdana punya, jangan pelit berdana punya. Nanti harta itu akan diambil habis, bisa penyakit, sampai habis gaji kita. Bisa pikiran, terlanjur main judi, bisa tidak bertanggung jawab kita. Nah, pikirkan itu. Harus diatur manajemen keuangan sehingga besok mau nikah dan sebagainya, beban nikah sekarang seperti apa, butuh uang minimal 50 juta. Walaupun nikah tanggung jawab orang tua, tapi karena sudah jadi pegawai negeri TNI ini, tetap keluarga tuh sedang sekali punya keluarga jadi TNI gitu. Jangan sampai atur, itu harus seimbang. Jadi TNI itu harus seimbang antara IQ inteligensi dengan EQ, emotional quotient, pengendalian emosi, panca indera. Hidung pakai mencium, begitu ada rambut dibakar, cepat kita, oh ini bau rambut dibakar, oh ini bau karet dibakar, kan bisa membedakan. Oh ini kompor gas yang ini, oh ini masakan yang gosong karena terlanjur main HP, masakannya gosong gitu. Jadi indera penciuman, emotional quotient itu harus dilatih, panca indera itu. Kuping mendengar sesuatu dan sebagainya. Di prajurit kan sudah yang begitu-begitu sudah. Terakhir spiritual quotient, kecerdasan spiritual ini. Spirit itu menyangkut hubungan sang diri dengan yang kuasa. Semua itu ada di dalam diri. Atma suci ada di jantung, Paramatma ada di hati. Hati dengan jantung kan dekat, nempel. Kita dengan Tuhan jangan sampai lupa baru jadi TNI. Paham itu? Ini yang sering lupa. Itulah inti ajaran Hindu, namanya Sana Tana Dharma, kebenaran yang abadi. Kebenaran tentang apa? Kedekatan Atma dengan Parama Atma, kedekatan Atma dengan Tuhan gitu. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Makanya apapun sedang ditugas di mana saja, itu yang paling. Bangun pagi, jangan sampai matahari lebih dulu terbit. Di prajurit disiplin sudah luar biasa, menghadap ke timur. Sebagai orang yang beragama Hindu tuh kiblatnya matahari terbit. Purwa namanya. Purwa tuh kawitan manusia, kawitan alam. Maka di Bali ada lagu yang terkenal, Ring Purwa tunjungnya putih gitu. Purwa timur. Ada lagu kedua, Purwa kane angrip teru. Purwa juga. Jadi Purwa itu timur, itu siapa berstana di sana dalam warisan Majapahit? Ada konsep Surya Majapahit, itu Dewata Nawasanga. 9 dewa yang menguasai penjuru alam semesta ini. Timur itu Dewa Iswara dia. Tuhan Maha Pencipta, warnanya putih. Makanya beliau kalau diistanakan di jantung dia. Coba mohon nanti duduk bertrisandya menghadap ke timur, setelah trisandya atau sebelumnya dulu, Dewa Iswara, bersemayamlah di jantung hamba biar sehat jantungnya. Udah begitu di selatan, Dewa Brahma warnanya merah, bersemayamlah di hati, kan hati warnanya merah. Sudah gitu di barat, Mahadewa bersemayamlah di ginjal, sehingga ginjal menjadi sehat, hati ya. Di utara itu Wisnu, hitam warnanya, bersemayamlah di nyali. Prajurit itu anugerahnya harus rajin memuja Dewa Wisnu, karena nyali itu harus kuat. Benar gak? Tidak kenal medan apapun, prajurit itu kelebihannya punya nyali, kayak Gajah Mada. Kenapa Gajah Mada bisa mempersatukan Nusantara? Dia dapat anugerah di Gunung Wilis namanya. Apa yang dianugerahi? Nyalinya. Maka nyalinya yang kuat, bercita-cita mempersatukan Nusantara. Prajurit TNI juga begitu, nyalinya ini ngelotok sudah, tidak bisa ditawar, itu belan negara, betul? Jokowi itu Panglima tertinggi TNI hari ini. Kenapa orangnya kan kayak Panglima Sudirman itu, fisiknya tidak terlalu
atletis, tapi berani dia memindahkan ibu kota, dia berani karena nyalinya Jokowi itu luar biasa. Inilah makanya simbol daripada Garuda itu kendaraan dewa siapa? Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu pemelihara alam semesta, penjaga alam semesta. Maka benar TNI menggunakan itu. Coba yelnya Garuda. 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 Tepuk tangan dulu. Itu kesana arahnya. Dewa Siwa ada di ini dia, di tengah organ, tungtungin hati. Ini yang harus rajin dia, sehingga kita tidak pernah takut sama apapun. Satu Atma Suci tidak bisa mati, apa kita takutkan? Benar tak? Hanya takut pada Tuhan aja kita. Biar besok mati jadi TNI harus di sorga. Surga itu, moksa itu sudah disiapkan. Barak-barak di moksa, di surga itu untuk TNI pertama. Tepuk tangan dulu. TNI loh pertama di sana. Tidak ada TNI jalan cari rezeki tidak benar, ada tak? Tidak ada. Celah korupsi aja tidak ada prajurit. Itu syukuri itu. Jaga itu semua. Yang perlu dijaga, tempat suci itu adalah ada di dalam diri. Karena bersemayam Dewata Nawa Sanga 9 dewa. Ini tempat suci harus dijaga. Jangan sembrono membawa diri. Di samping kebersihan, di samping olahraganya biar fit, ininya harus terisi. Spiritual, emosional, posiennya, kan jelas itu. Itu harus berpadu. Kalau dipadukan SDM luar biasa. Maka sekarang lihat itu, kepercayaan negara ini kalau sudah TNI yang aman sudah. Ke depan ini. Tiru Jenderal Prabowo. 5 tahun, 10 tahun lalu pengen jadi presiden, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Benar tak? 5 tahun lalu nyalon lagi, tidak dikabulkan. Apa dia putus asa? Tidak. Ternyata hari ini beliau dikabulkan. Kurang apa dia? Kekayaan ini sudah, tapi dia tetap pakai jalur-jalur. Dihina dia apa, beliau tetap. Nah, jadi juga terhadap pasangan. Ini terhadap pasangan ini, cari orang baik itu akan ditemukan dengan istri yang baik. Itu harus percaya. Laki-laki yang baik itu ditemukan dengan pasangan yang baik. Ada jodoh dalam kehidupan terdahulu. Makanya cari pasangan itu harus jelas programnya, direncanakan. Itu jangan salah bergaul. Sekarang hamil gitu misalnya, beban itu. Tidak bisa memecahkan hidup, komunikasi sama teman kurang. Akhirnya ambil jalan pintas. Tidak boleh. Hindu itu sangat melarang bunuh diri. Karena kalau orang bunuh diri, gantung diri itu jadi kulkul dia. Personifikasinya dipukul-pukul di dunia lain. Betapa kita sakit dipukul-pukul, benar tak? Itu makanya jangan ngambil-ngambil jalan pintas. Semua itu. Makanya kasih Tuhan campur tangan dalam hidup adik-adik. Baru bangun makanya ingat Tuhan. Baru bangun buka mata, udah duduk, terima kasih Tuhan saya hidup hari ini karena bernapasan. Tuhan itu tak bisa dilihat, tak berwujud, dia acintia. Maka nafas ini Tuhan. Itu tak usah susah-susah nyari Tuhan. Udara ini Tuhan. Ada kan, tapi tidak kelihatan kan. Ini. Jadi sekali lagi jelas kira-kira tugas prajurit itu ada 4. Membaca kitab suci, membela negara, beriatnya, dan pengendalian diri dari keterikatan duniawi. Tidak usah bercita-cita harus punya mobil. Jangan. Kita ukur gaji. Kita hidup sederhana itu enak sekali. Saya sendiri membuktikan karir dari awal sampai jadi kepala badan keuangan gitu. Yang paling hebat tuh kalau tidak korupsi, itu paling nyaman. Itu yang paling nyaman ketimbang korupsi.
Anak dikasih makan hasil korupsi, kita makan hasil, hancurlah organ tubuh kita. Penyakit-penyakit itu lagi. Ya, makanya jangan pernah nyesel. Gaji itu kalau dipakai di TNI lebih dari cukup. Jangan bilang kurang, salah manajemen itu. Gaji kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih dari cukup. Jangan memenuhi keinginan. Beda kan? Kebutuhan dengan keinginan. Di sana kebanggaan jadi TNI, saya hidup sederhana, saya sehat, saya bisa membela negara. Itu anunya itu, jangan keterikatan ini harus dikendalikan. Keterikatan duniawi, keterikatan wanita, itu diatur dia. Kalau terlalu terikat sama nanti berkeluarga, ditugaskan kayak sekarang. Kalau keterikatan terlalu tidak bisa mandiri sama istri, terus kan beban kan? Itu maksudnya sudah diatur di kitab suci itu, Manawa Dharma Sastra namanya, yang mengatur tentang profesi kesatria. Nah, jadi sekali lagi itulah yang pesan Dharma hari ini. Mudah-mudahan tetap optimis. TNI harus terdepan, paling optimis. Lebih-lebih punya Presiden Jenderal Prabowo hari ini. Siap menjadi prajurit yang optimis? Siap menjadi prajurit di jalan Dharma? Baik, Garuda. Garuda. Siapa dirimu? Atma suci. Apa tujuan hidupmu? Dharma, Artha, Kama. Baik, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om, salam bahagia. Ya, tangan.